Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di hari penuh berkah ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan berada di jalan yang benar. Pembahasan kali ini kita akan membagikan seputar mualaf dunia. Bicara mualaf, tentu tidak habis-habisnya. Seperti orang yang akan selalu lahir di atas fitrah dan kesucian Islam, hidayah datang tanpa melihat latar belakang unsur pekerjaannya. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh mualaf ini yang telah mantap memeluk Islam. Ikuti video berdurasi singkat ini untuk mengetahui informasi sebenarnya. Masya Allah, perjalanan menuju hidayah, yaitu seorang gadis cantik bernama Stephanie, jadi mualaf usai jatuh cinta lihat hijab muslimah. Menurutnya Islam menuntunnya jadi lebih baik, hidayah Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja. Hal ini sebagaimana dialami biarawati cantik ini yang memutuskan masuk Islam dan menjadi mualaf setelah jatuh cinta terhadap hijab. Nama mualaf cantik tersebut adalah Stephanie, kelahiran tahun 1984 yang berasal dari Cape Town, Afrika Selatan. Ia dibesarkan dari keluarga Kristen yang cukup taat, jadi tidak heran saat dewasa menjadi biarawati. Stephanie mulai menjadi biarawati saat berusia 21 tahun. Seperti diketahui, biarawati juga menggunakan penutup kepala yang sekilas seperti hijab, dan dari situlah perkenalannya dengan pakaian yang identik dengan kaum muslimah itu dimulai. Saat itulah dia mulai tertarik dengan jilbab yang menurutnya mengesankan penampilan sederhana, dan menunjukkan kesopanan dalam berpakaian, hingga akhirnya ia menyadari bahwa yang benar-benar menerapkan cara berpakaian seperti itu adalah seorang Muslim, bukan didapatkan dari seorang Kristen. Saya mencintai Muslim karena pandangan mereka yang ketat dan kesopanan mereka dengan menggunakan jilbab, ucap Stephanie. Ketika minat pada Islam tumbuh, Stephanie lantas melakukan penelitian menyeluruh tentang agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, dan mulai membaca Al-Quran versi bahasa Inggris serta berdoa dengan cara Islam. Suatu ketika dia menemukan sebuah artikel dengan judul, Keajaiban Al-Quran dan menemukan fakta bahwa hanya ada satu versi Al-Quran sepanjang sejarah Islam, berbeda sekali dibandingkan dengan Alkitab yang memiliki ratusan versi. Stephanie kemudian mengatakan masalah ini kepada gereja, termasuk juga beberapa pertanyaan lain yang terdapat dalam ajaran Islam, namun pendeta tidak bisa menjawabnya. Dari situ ia makin banyak melakukan penelitian tentang Islam, hingga akhirnya mendapat jawaban yang memuaskan untuk semua pertanyaan agama yang telah membatasi pikirannya selama bertahun-tahun. Karena itulah ia akhirnya memutuskan masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Sadika Ismat. Islam menuntun hidup kita untuk lebih baik lagi dalam menjalani hidup, ungkapnya. Islam telah menenangkan jiwaku selama ini, di mana Islam juga menjawab semua pertanyaan yang selama ini menjadi ganjalan dalam hati, pungkas Sadikah. Yang kedua, seorang doktor cantik lulusan Oxford ini, jadi mualaf usai kesal dengan Al-Quran. Hidayah Islam bisa datang kepada siapa saja, sekalipun ia merupakan umat yang taat di kepercayaan sebelumnya. Misalnya, Miriam Francois yang memutuskan menjadi mualaf setelah dirinya meluapkan amarah kepada Al-Quran. Miriam Francois merupakan doktor lulusan Oxford University, Inggris. Dulunya ia adalah non-Muslim, tapi sejarah Islam di Eropa cukup terkenal. Saat perempuan cantik ini masuk universitas, ia dikelilingi oleh teman-teman Muslim, di antaranya dari Somalia, Maroko, hingga Aljazair. Perilaku Islam sangatlah kuat di tempatnya, bahkan menjadi topik menarik untuk dibahas. Kemudian Miriam bertanya kepada dosennya terkait filosofi dalam beragama. Namun jawaban yang didapatkan hanya menyalahkan Nabi Isa dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, sudah banyak orang meninggalkan agama karena diklaim zaman sudah makin berkembang. Lebih lanjut, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala perlahan datang kepada Miriam. Ia berteman baik dengan para muslimah di kampusnya. Miriam mengatakan sahabat-sahabatnya itu tidak pernah memandang sebelah mata dirinya. Bagiku yang benar-benar menjadi titik balik adalah aku menjalin persahabatan dengan beberapa Muslim di universitasku yang taat dan menjalankan syariat Islam, tuturnya. Selain itu, teman-teman muslimahnya juga dapat menyadarkan Miriam tentang agama. Bukan menggurui, tapi mereka memperlihatkan akhlak yang baik kepada Miriam. Kemudian perlahan Miriam makin ingin mempelajari Islam, bahkan ia juga belajar Al-Quran beserta kandungan di dalamnya. Mereka benar-benar mengubah pandanganku tentang para muslimah, tuntasnya. Yang ketiga, seorang wanita, usai teliti agama-agama lain, dosen cantik ini justru masuk Islam. Tokoh berpengaruh Australia, Susan Charland, ternyata seorang mualaf.
Ia sebelumnya berasal dari keluarga Kristen yang taat agama. Dosen sosiologi di Universitas Monash Australia tersebut bahkan sempat dilarang menikah dengan pria Muslim. Perjalanan mualaf yang dialami oleh Susan Charlene tidaklah mudah. Dirinya yang merupakan anak, broken home, dan memilih mengikuti ibunya. Ia kemudian diikut-sertakan dalam organisasi kegerejaan agar lebih taat pada agama Kristen. Namun, Susan yang ingin lebih mengenal Tuhan belajar beberapa agama lain di luar Kristen. Sayangnya, itu tidak termasuk agama Islam. Karena agama ini bagi saya terlihat asing dan penuh kekerasan, ungkap Susan kala itu. Bahkan, ibunya sendiri lebih memilih anaknya menikahi pengedar narkoba dibandingkan dengan pria Muslim. Namun kejadian yang tidak direncanakan menjadikan diri Susan lebih ingin mengenal Islam. Ini berawal dari sebuah ketidaksengajaan dia menonton acara televisi yang membahas mengenai ajaran agama Islam. Sejak saat itulah Susan mulai mencari artikel maupun tulisan mengenai agama Islam. Di dalam agama Islam inilah dia menemukan sebuah kedamaian hidup serta kelembutan hati. Mulai titik itulah dirinya mantap untuk bermualaf. Perjalanan Susan tidaklah mudah, bahkan, keislamannya sempat dia tutupi kepada ibunya. Tetapi takdir berbicara lain. Susan dihadapkan dengan jamuan makan malam seekor babi yang hukumnya haram jika dikonsumsi muslimin. Akhirnya Susan memilih berterus terang. Tetapi reaksi ibunya sangatlah di luar dugaan. Sang ibu yang dikiranya anti-Islam, justru memeluk Susan dengan sangat erat. Perjalanan Islam di lingkungan sekitarnya pun dilalui dengan penuh cacian dan makian. Namun akhirnya setelah berjalan 5 tahun, Susan Charlene mendapat teman muslim maupun non-muslim. Selain disibukkan dengan mengajar, Susan pun aktif dalam organisasi non-profit untuk memajukan nilai kemanusiaan yang dia pegang. Sehingga pada 2004, dirinya dinobatkan sebagai tokoh muslim berpengaruh di Australia dengan hadiah $2.000. Uang tersebut tidak dia terima, melainkan disumbangkan ke badan amal dan organisasi non-muslim. Yang keempat, kisah mualaf seorang wanita bernama Cornelina. Dia sempat diusir ibunya sendiri dan diajaknya pemuka agama untuk berdebat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan hidayah ke dalam kalbu hamba yang dipilihnya melalui berbagai cara. Seperti yang terjadi pada Cornelina Sinarililom, gadis anti-Islam yang mendadak merasakan kejanggalan pada agama yang dianutnya. Begini kisahnya, dikutip dari okezone.com. Cornelina menuturkan, dirinya dibesarkan di tengah keluarga non-muslim yang taat beribadah. Orang tuanya aktif di rumah ibadah dan sang kakak bersiap menjadi seorang pemuka agama. Pada tahun 2017, Cornelina yang anti dengan agama Islam itu, tiba-tiba merasakan kejanggalan pada agama yang diimaninya. Dia merasakan banyak yang kurang pada agama yang diyakininya sejak dari kecil itu. Berawal tahun 2017, saya merasa aneh. Ada sesuatu yang selalu kurang, ucap Cornelina. Suatu saat ia memutuskan berdiam diri di rumah demi meyakinkan hatinya dengan mempelajari lebih dalam kitab agamanya. Anehnya, makin dalam dia pelajari, makin tidak yakin hatinya memeluk agama tersebut. Makin saya lawan, hati ini makin narik untuk belajar Islam, kata Cornelina. Ia kemudian mulai mencari tahu tentang ajaran Islam untuk membandingkan dengan agama yang dianutnya. Hal itu membuatnya makin yakin bahwa Islamlah agama yang benar. Ada beberapa pertanyaan yang menurut saya janggal, itu Islam bisa menjawab. Sedangkan dari agama saya yang lama itu kurang meyakinkan, ujar Cornelina. Belum berhenti di sana, ia terus memperdalam belajar agama Islam melalui konten-konten dakwah di YouTube. Anehnya, dirinya justru merasa makin tenang dan damai. Hidupnya yang semula kosong, seperti kembali terisi setelah mengenal agama Islam. Itu berawal dari saya buka Al-Quran dan saya baca surat Al-Fatihah. Saya merasa dikasih air dalam kehausan saya, dikasih makan dalam kelaparan saya, padahal baru satu surat. Al-Fatihah membuat hati saya menggebu-gebu kayak jatuh cinta sekali. Masya Allah, papar Cornelina. Ia pun makin mantap ingin memeluk agama Islam. Dirinya mulai mencari cara agar bisa berpindah agama dengan segera. Cornelina tahu betul tantangan yang akan dihadapinya jika berpindah agama. Oleh karena itu dia mempersiapkan diri secara matang sebelum akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Memilih waktu yang tepat, gimana ngomong ke orang tua kalau keyakinan saya ini sudah bulat ke Islam, ujar Cornelina. Setelah 3 bulan mempelajari agama Islam, Cornelina mengaku makin jatuh cinta dengan Islam. Hatinya kian bergejolak ingin berpindah ke agama Islam. Namun,
dia merasa belum menemukan waktu yang tepat memberitahukan kepada keluarganya. Cornelina pun terpaksa masih mengikuti kegiatan keagamaan bersama keluarga, meski hatinya sudah yakin kepada Islam. Sampai akhirnya Cornelina memberanikan diri berbicara kepada kedua orang tuanya. Dengan tangis yang terisak, Cornelia mengutarakan niatnya untuk berpindah agama. Saat itulah dia diusir dari rumah. Kalau kamu mau masuk Islam, kamu bukan anak aku lagi. Ingat, kamu bukan anak aku lagi. Kamu pergi dari rumah, kata Cornelina yang menirukan ucapan sang ibu. Meski diusir dari rumah, Cornelina justru merasa lega usai mengutarakan niatnya. Dia pun tidak sedikit merasa takut, karena yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan terbaik untuknya. Tidak hanya diusir, dia juga dibanjiri cacian. Meski begitu entah mengapa, Cornelina tetap merasa tenang. Mungkin itu karena ia sudah sangat yakin dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba seorang pemuka agama datang ke rumah. Dia masih berhusnuzan sang pemuka agama hanya berkunjung, karena kala itu masih dalam masa hari raya agamanya dahulu. Ternyata sang pemuka agama mengajaknya berdebat terkait kitab. Cornelina pun sempat pesimis, mengingat pengetahuannya masih minim. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Cornelia dengan lancar menjawab seluruh pertanyaan sang pemuka agama. Alhamdulillah, aku bisa jawab semua pertanyaan, jelasnya. Usai melewati berbagai rintangan, Cornelina akhirnya mengucapkan syahadat dan resmi menjadi mualaf. Meski dimusuhi keluarga, dia tetap berpegang teguh dengan imannya. Dia bahkan telah mengubah penampilan menjadi lebih tertutup menggunakan hijab. Sampai saat ini Cornelina terus memperdalam pengetahuannya tentang ajaran agama Islam untuk menyempurnakan imannya. Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat hendaknya. Atas kunjungan saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.